Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM se-Kalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa. Demo yang dilakukan di depan gedung DPRD Kalsel itu mengusung penolakan terhadap kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% yang akan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari tahun 2025. Para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu memulai aksi mereka dengan berkumpul di Gedung Gubernur Lama Jalan Sudirman Banjarmasin. Mereka bergerak menuju gedung DPRD Kalsel di Jalan Lambung Mangkurat. Di lokasi aksi, para mahasiswa yang mengenakan jaket alma mater masing-masing kampus itu dengan lantang menyuarakan penolakan terhadap kenaikan PPN, yang dinilai menambah berat beban rakyat. Mereka berkata, kami ingin Presiden segera menerbitkan Perpu pembatalan PPN 12% per tanggal 1 Januari tahun 2025. Kami ingin pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, untuk membahas secara utuh kebijakan fiskal yang berkeadilan dan berkerakyatan. Kedatangan para mahasiswa itu disambut pimpinan dan anggota DPRD Kalsel. Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo didampingi 10 anggota dewan mendengarkan dengan seksama aspirasi dari para mahasiswa. Demo Jakpus. Aksi tersebut diwarnai dengan teatrikal tiarap sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Koordinator lapangan yang bernama Syamsu Rizal menjelaskan aksi tiarap mencerminkan posisi rakyat yang terpaksa tunduk di bawah tekanan kebijakan fiskal yang tidak berkeadilan. Kemudian sejumlah elemen masyarakat mulai turun ke jalan menolak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang berlaku pada tanggal 1 Januari tahun 2025. Barang apa saja yang akan dipungut PPN 12%? Lalu apa dampak PPN 12% bagi masyarakat? Penolakan PPN 12% antara lain dilakukan oleh mahasiswa. Diberitakan Kompas, aliansi mahasiswa yang tergabung dalam BEM seluruh Indonesia menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan PPN 12% di samping patung Arjuna Wijaya Gambir, Jakarta Pusat. Mereka diantaranya berasal dari BEM Universitas Negeri Jakarta, KBM STEI SEBI, HMI Se-Jakarta dan Politeknik Negeri Media Kreatif. Selama aksi massa menyanyikan lagu Buruh Tani serta lagu perjuangan mahasiswa lainnya. Demonstran tolak PPN 12% juga membawa sejumlah poster yang berisi aspirasi dan tuntutan. Utangmu urusanmu, utang negara ya urusanmu, bunyi salah satu poster yang bergambarkan siluet menyerupai Menteri Keuangan Sri Mulyani. Diberitakan sebelumnya, pemerintah memastikan PPN 12% berlaku sejak awal tahun 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, terdapat kebijakan PPN 12% yang akan dikenakan khusus untuk barang mewah yang sebelumnya dibebaskan PPN. Penyesuaian tarif PPN akan dikenakan bagi barang dan jasa yang dikategorikan mewah dan dikonsumsi masyarakat mampu. Barang-barang tersebut diantaranya kelompok makanan berharga premium, layanan rumah sakit kelas VIP dan pendidikan yang berstandar internasional yang berbayar mahal. Sri Mulyani berkata, kita juga perlu untuk sedikit memperbaiki agar dalam hal ini asas gotong royong dan keadilan tetap terjaga, yaitu kelompok yang masuk dalam golongan yang dikonsumsi oleh desil 10, yaitu desil paling kaya desil 9 hingga 10 kita akan berlakukan pengenaan PPN-nya. Sri Mulyani mencontohkan makanan mewah yang premium seperti daging sapi Wagyu atau Kobe yang harganya kisaran 2,5 juta hingga 3 juta per kilo. Sementara itu daging yang dinikmati masyarakat secara umum berkisar antara 150 hingga 200 ribu per kilo tidak dikenakan PPN. Untuk sekolah premium, tarif PPN 12% akan dikenakan pada sekolah-sekolah yang biaya pembayarannya mencapai ratusan juta. Kesehatan yang premium juga akan dikenakan PPN. Dan juga PPN untuk pelanggan listrik 3.500 hingga 6.600 volt ampere dikenakan PPN. Adapun dalam bahan paparan Sri Mulyani dirincikan, beberapa contoh barang mewah yang sebelumnya dibebaskan PPN kini akan dikenakan PPN. Adapun Sri Mulyani menjelaskan pertimbangan kebijakan PPN akan dikenakan pada barang-barang mewah yang sebelumnya dibebaskan PPN. Adalah karena mayoritas kelompok paling kaya yakni desil 9 dan 10 paling banyak menikmati fasilitas pembebasan PPN ini. Ia mencatat masyarakat desil 9 dan 10 menikmati pembebasan PPN sekitar 41,1 triliun, sedangkan masyarakat kelompok bawah hanya sedikit menikmati pembebasan PPN.
Ini artinya pembebasan PPN kita kemudian lebih berpihak pada kelompok yang lebih mampu. Oleh kita juga perlu untuk sedikit memperbaiki agar dalam hal ini asas gotong royong dan keadilan tetap terjaga. Sementara itu kelompok kelas menengah ke atas berpotensi mengalami kenaikan pengeluaran sebesar Rp354.293 per bulan. Menurut Wahyudi hal ini akan memperburuk fenomena penurunan kelas menengah menjadi kelas menengah rentan.